Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini kita akan membahas soal-soal fisika, yaitu tentang soal tahun lalu ya, berkaitan wave dan vibrations. Seperti biasa, soal fisika ini untuk kelas 8, kalian boleh download, linknya ada di dalam kolom deskripsi. Sudah saya berikan linknya. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung lihat bagaimana pembahasannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita boleh review sebentar untuk melihat bagaimana formula frekuensi dan period itu ya. Kalian boleh menggunakan rumus dan metode segitiga ini. Seperti biasa, boleh pause video ini ya untuk mencatat rumus-rumusnya. Di sini saya kasih review ya. Definition untuk period itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran, sedangkan frekuensi adalah banyak jumlah getaran dalam waktu 1 detik, seperti itu. Ya, kita akan masuk ke dalam soal yang pertama. There is a flyer that flaps its wing back and forth 122 times in 4 seconds ya. Jadi dia 4 detik itu dia 122 kali getaran gitu. Nah, frekuensinya ini berapa? Nah, untuk mencari frekuensi itu kan kamu bisa menggunakan ini ya, segitiga yang di sebelah kanan nih. Ya, F ya. Untuk mencari F itu berarti nanti formulanya N dibagi T seperti itu. N adalah jumlah getarannya, 122 nanti dibagi 4. Nanti kalian akan dapatkan hasilnya adalah 30,5 untuk jawaban nomor 1. Jangan lupa tulis satuan untuk frekuensi adalah Hz atau dibaca Hertz. Kita langsung masuk ke soal berikutnya, soal nomor 2. Tennis coach passes back and forth along the sideline 20 times in 5 minutes. Nah, 5 minutes ini kalian harus jadikan second ya. Jadi ini nanti 5 dikalikan 60, 300 second atau 300 detik. Nah, the period of her pacing is, nah, untuk mencari period, kalian bisa menggunakan formula yang segitiga yang di sebelah kanan nih ya. Ya, period itu kan T besar, berarti T sama dengan jumlah waktunya dibagi getarannya seperti ini ya. Jadi 300 second ya yang tadi kita udah cari dibagi 20 getaran. Jadi 15 detik ya satu periodnya ya. Oke, nomor 2 sudah dapat jawabannya. Kita langsung masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Analog clocks, which are becoming rare, have a second hand that rotates around regularly and repeatedly. The frequency of rotations half second, blah blah blah. Okay, 3 hands in analog clocks show hour, minute, and second seperti itu. Ya, ini yang diomongin kan second hand ya. Nah, itu berarti second hand itu kan yang muter nih yang warna merah ya. Dia setiap 1 menit kan muter ya. Setiap 1 menit ya atau 60 detik dia balik lagi ke tempat semulanya ya kan untuk jarum detiknya ya. Oke, jadi itu berarti yang ditanya adalah frekuensinya kan? Frekuensinya itu ini berarti kan definition ini sorry, ini adalah periodnya. Periodnya 60 second. Ya. Berarti frekuensinya pakai rumus yang ini juga boleh. Ya, frekuensi 1/60 Hertz. Ini jawaban yang nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Dino accompanies his father to the park for an afternoon for bla 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 ya. While there he hopes. Oke, ini dia main ayunan. Jadi complete back and forth 1 kali vibrations itu butuh 5 detik. Nah, the frequency of the swing, nah frekuensi kamu bisa pakai rumus yang ini aja. Jadi 1 dibagi 5 ya, Hertz. Jadi sudah dapat ya. Sama ya. Nah, swing periodnya itu ya itu 5 detik ya, itu adalah swing periodnya ya. Setiap 5 detik itu adalah swing periodnya. Ini jawaban yang nomor 5 ya, nggak terlalu sulit ya. Lanjut ke nomor 6. Nah, a period of setengah seconds oke, ini tinggal masukin aja. Jadi 1 dibagi setengah hasilnya adalah 2 Hertz ya. Nomor 6 nggak terlalu sulit rasanya ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 7. Nah, a kid is swing make one complete back and forth motion in 7 seconds. The statement of 7 seconds provide information about the, karena satuannya second itu adalah period ya. T besar ya, period ya. Kita lanjut ya ke soal nomor 8 ya. A typical physics lab involves the study of isolations of a pendulum. If a pendulum makes 88 complete back and forth vibration cycle in 11 seconds, then its period is, nah period itu berarti waktu yang dibutuhkan untuk 1 getaran. Nah, kamu bisa perhatikan, bisa menggunakan formula yang ada di tengah.
Berarti ini 11 dibagi 88. Ya, hasilnya adalah 1/8 second. Ini jawaban untuk yang nomor 8. Lanjut, nomor 9. Ini how many vibrations occur in 1 minute if an object is vibrating for a period of 2 seconds. Jadi ini kan 1 menit kamu jadikan 60 detik. Nah, period yang besarnya itu kan 2 seconds. Berarti jumlah getarannya itu 60 dibagi 2, hasilnya adalah 30 getaran. Nah, lanjut ya. As the frequency of vibration decrease, the period ini increase ya. Jadi vibration sama period dia berbanding terbalik, inverse namanya ya. Inverse proportions ya. Jadi kalau yang satu frekuensi makin besar, period makin kecil, and otherwise. Ini untuk yang nomor 10. Oke, nomor 11 udah masuk pakai KWA nih ya, berarti ini sudah masuk esai. Nah, berarti kita lihat ya yang diketahui ya. Apa yang diketahui KWA itu metode apa yang diketahui kita catat frekuensinya 150 Hz. Nah, time-nya ini 4 menit berarti 240 seconds. Dan ditanya ini watt-nya adalah N, number of flap-nya sekarang ya. Nah, kita akan coba jawab. Nah, number of flaps-nya itu tinggal dikalikan time-nya dikali frekuensinya ya. Itu berarti ada 36.000 vibrations atau flap. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, nomor 12. Nah, ini kita diminta fill in the blank dengan jawaban yang tepat ya. Nah, kita bisa lihat ini sebenarnya ada percobaan ya. Ini soal cerita. Jadi, ada 3 kali percobaan ya, 3 kali eksperimen dengan menggunakan panjang yang berbeda-beda nih. Ya, kalian bisa perhatikan nih. Length ya, ini ada length pendulumnya ya. Makin lama makin panjang. Kalian bisa perhatikan datanya. Ternyata frekuensinya bagaimana. Ya, kemudian datanya sebelah kanan juga length-nya makin lama makin panjang. Ternyata frekuensinya bagaimana? Seperti itu, ya. Medium, short, long ya. Oke. Oke. Yang ini harus hati-hati ya. Ini nggak urutan yang sebelah kiri nih. The table on the left ini nggak urutan, ya. Yang urutan itu yang sebelah kanan ya. Jadi kalian bisa perhatikan yang sebelah kanan aja deh ya. Jadi length-nya itu kalau makin increase length-nya, increases length, nah, ternyata frekuensinya makin low. Kamu bisa perhatikan. Kalau frekuensi makin low, period makin increase, makin high, karena mereka berbanding terbalik. Ya, jadi kita bisa lihat, the larger the period, nah ini perbandingan terbalik ya. Nah, jadi the larger the period, berarti the smaller the frequency. Kalau the bigger the length, maka periodnya itu juga semakin besar. Ya, ini jawaban untuk yang nomor 12 ini. Jadi kalian skill untuk mengamati relations antar variabel seperti itu ya. Ini nomor 12. Oke, kita lanjut ya. Ini sepertinya soal terakhir ya kalau nggak salah ya. Jadi ini ada 4 jenis hewan dengan jenis amplitude dan jumlah vibration-nya. Ya. Which animal produce highest frequency ya? Nah, kita harus cari dulu highest frequency itu. Caranya berarti nanti tinggal untuk butterfly 200 dibagi 20, flies itu 5.000 bagi 20, bee 3.000 bagi 10, ini dibagi 10 ya. Jadi dibagi aja. Nah, kalian bisa lihat nanti di sini data-data hasilnya. Oke, jadi untuk yang A itu jawabannya mosquito karena frekuensinya yang paling besar. Oke ya, 1.500. B, if natural frequency of human itu antara 20 sampai 20.000, apa artinya natural frequency of human? Itu berarti yang manusia bisa dengar itu range-nya hanya dari 20 sampai 20.000. Di bawah 20 atau di atas 20.000, manusia kita nggak bisa dengar suaranya seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, which animal produce loudest sounds that can be heard by human? Nah, jadi kamu harus cek yang antara 20 sampai 20.000 dulu nih. Jadi jawabannya yang mana, guys? Dari 4 hewan ini yang bisa kita dengar adalah mosquito bisa dengar nggak? Mosquito kita bisa dengar karena di antara ini. Apakah kita bisa dengar butterfly? Tidak bisa. Kita nggak bisa dengar flap of butterfly karena ini 10 dan ini kan batasnya 20. Our human eardrum itu minimal 20. Kalau 10 ya nggak bisa. Kita nggak bisa dengar. Makanya kamu nggak bisa dengar flap of butterfly kan? Ya, kalau bees itu bisa, masih masuk ya. Jadi yang ini aja yang nggak bisa. Berarti yang paling loudest, nah untuk loudest kamu harus cek bagian amplitude-nya. Jadi amplitude itu adalah bagian kalau transverse wave yang ini ya. Nah, jadi
Yang paling loudest itu yang paling gede ini amplitudenya. Nah, diukur dari sini bisa dilihat B ya. Ini 30 mm ya. Walaupun butterfly itu dia amplitudenya paling besar, tapi secara frekuensi kita nggak bisa dengar. Dari situ kita sudah harus eliminasi. Seperti itu. Ya, jadi jawaban di sini adalah B. Oke, bagaimana guys? Semoga video ini bisa membantu kalian ya. Ini sudah habis. Kita akan ketemu di video yang lain untuk membahas soal-soal yang lain. Kalau kalian punya pertanyaan, boleh drop pertanyaan kalian di kolom komentar atau boleh WA ke saya. See you, thank you, and bye-bye.